Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam kuliah online saya. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen rumah sakit. Apa saja yang kita perlu ketahui dalam manajemen rumah sakit? Nanti kita akan kupas secara mendetail apa-apa saja yang perlu diketahui, mulai daripada definisi menurut undang-undang dan berbagai pakar yang telah mendefinisikan rumah sakit itu sendiri, dan kemudian apa saja jenis-jenis rumah sakit dan apa yang menjadi kemudian hak dan kewajiban daripada rumah sakit itu sendiri. Baik, kita akan langsung mendengarkan penjelasannya. Hari ini kita akan menjelaskan tentang seperti apa itu manajemen rumah sakit, ya. Sebagai pengantar kita akan melihat apa-apa saja yang perlu dijelaskan dalam manajemen rumah sakit ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melihat definisi daripada rumah sakit, kemudian kita akan melihat juga tugas dan fungsi rumah sakit, apa jenis-jenis rumah sakit, ya, jenis pelayanan rumah sakit, dan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari rumah sakit. Baik, saya kira ketika berbicara tentang rumah sakit, bahwa rumah sakit ini adalah bagian yang terintegrasi dari keseluruhan sistem, ya, di mana kesehatan sebenarnya yang kemudian dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan, sehingga pembangunan rumah sakit ini tidak terlepas dari pembangunan kesehatan, yakni harus sesuai dengan garis-garis besar haluan negara, di mana sistem kesehatan nasional, ya, dan repelita yang kita kenal di bidang kesehatan serta peraturan undang-undangan. Di Indonesia sendiri, rumah sakit ini dikenal sebagai salah satu bagian sistem pelayanan kesehatan yang secara garis besar itu akan memberikan pelayanan untuk masyarakat. Baik itu berupa pelayanan kesehatan, ya, yang mencakup pelayanan medik, pelayanan penunjang, rehabilitasi medik, dan pelayanan perawatan, ya. Pelayanan tersebut ini kemudian dilaksanakan melalui beberapa unit, ya. Ada yang disebut dengan unit gawat darurat, ada yang disebut dengan unit rawat jalan, dan ada yang disebut dengan unit rawat inap. Ketika kita bicara tentang histori, bahwa perkembangan rumah sakit ini pada awalnya hanya memberikan pelayanan yang bersertifikat atau yang bersifat penyembuhan saja, biasa disebut dengan istilah kuratif, ya, terhadap pasien-pasien melalui unit rawat inap. Nah, kemudian rumah sakit karena mengalami kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya teknologi dalam bidang kedokteran, kemudian terjadinya peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan di rumah sakit saat ini tidak hanya bersifat kuratif saja, tetapi juga bersifat pemulihan atau rehabilitatif. Nah, kedua pelayanan tersebut ini kemudian terjalin secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan yang disebut dengan promotif, ya, atau bisa juga terjalin secara terpadu dengan upaya-upaya pencegahan yang disebut dengan preventif. Sehingga dengan demikian, sasaran pelayanan kesehatan bagi rumah sakit bukan hanya untuk individu pasien, tetapi kemudian juga kita melihat perkembangan ini ditujukan untuk keluarga pasien dan masyarakat secara umum. Tentu saja fokus perhatiannya memang pasien yang datang atau yang harus dirawat sebagai individu dan bagian dari keluarga, ya. Atas dasar sikap seperti itu, pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan yang paripurna. Sehingga kalau kita melihat definisi daripada rumah sakit itu sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 mengatakan bahwa rumah sakit ini sebagai institusi pelayanan kesehatan yang kemudian menyelenggarakan pelayanan kesehatan, ya, baik itu secara perorangan, secara komprehensif atau paripurna, yang menyediakan
pelayanan-pelayanan tertentu seperti rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Ini adalah amanat undang-undang. Kemudian, tugas dan fungsi rumah sakit dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, di mana fungsi rumah sakit itu adalah menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan tentu sesuai dengan standar pelayanan di rumah sakit. Jadi ini penyelenggaraan pelayanan perawatan, ya. Kemudian yang lain adalah pemeliharaan atau peningkatan kesehatan perorangan, tentu saja melalui pelayanan kesehatan yang secara komprehensif, ya, yang paripurna, ya, mulai dari tingkat kedua, ya, ketiga, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan medis. Kemudian, ini juga akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, tentu saja dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan layanan kepada pasiennya. Nah, sehingga memang proses-proses pendidikan dan pelatihan yang ada di rumah sakit ini harus terstruktur dan dapat direncanakan. Ya, karena dengan dilakukan pendidikan dan pelatihan ini secara langsung akan memberikan peningkatan, ya, kompetensi, skill, ya, sekaligus mengupdate semua informasi-informasi terbaru, ya, terkait dengan sumber daya manusia yang ada di rumah sakit. Dan ini harus direncanakan dengan baik. Tidak bisa kita melaksanakan pelatihan dan pendidikan ini berdasarkan warisan pengurus-pengurus atau pengelola rumah sakit yang lalu, sehingga ini sifatnya warisan. Tetapi rumah sakit harus mampu untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, pelatihan apa yang dibutuhkan, pendidikan apa yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia yang ada di rumah sakit. Sehingga ini harus terencana dengan baik. Nanti kita akan bahas khusus tentang bagaimana pendidikan dan pelatihan yang ada di rumah sakit. Selain itu juga fungsi daripada rumah sakit adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, ya, serta penapisan teknologi bidang kesehatan tentunya yang dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan, ya, tentu saja dalam bidang kesehatan. Jadi di rumah sakit juga ini harus menjalankan fungsi-fungsi penelitian dan pengembangan, ya. Hari ini obat untuk virus COVID belum bisa ditemukan, ya. Yang bisa kita lakukan sampai hari ini hanya proses vaksinasi, itu karena adanya proses-proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan di rumah sakit tentunya, ya, sebagai lingkup yang punya kompetensi untuk itu. Sehingga memang rumah sakit ini, ya, di mana saja tidak hanya berfungsi sebagai menyelenggarakan pelayanan pengobatan, tetapi harus bisa melakukan fungsi-fungsi penelitian dan pengembangan. Sekira kita meninjau kembali di lingkungan kerja kita, apakah keempat fungsi ini sudah dilaksanakan semua? Karena kalau tidak, berarti ada fungsi rumah sakit yang tidak berjalan dengan baik. Baik, kalau kita berbicara tentang jenis-jenis rumah sakit, ya, jenis-jenis rumah sakit pada umumnya di Indonesia itu bisa dibedakan dari beberapa hal, ya. Ya, salah satunya adalah jenis rumah sakit ini bisa kita bagi berdasarkan kepemilikannya. Ya, kalau jenis rumah sakit dibagi berdasarkan kepemilikannya, berarti ada dua jenis rumah sakit. Ada jenis rumah sakit milik pemerintah dan ada jenis rumah sakit milik swasta. Nah, rumah sakit milik pemerintah ini kemudian dibagi menjadi tiga lagi. Ada yang disebut dengan rumah sakit pemerintah bukan Badan Layanan Umum atau BLU seperti yang kita kenal. Ya, rumah sakit pemerintah bukan BLU, di mana direktur atau kepala rumah sakit ini langsung bertanggung jawab kepada pejabat, ya, di atas organisasi rumah sakit, ya, dalam jajaran birokrasi yang berwenang. Ya, kemudian jajaran birokrasi ini berfungsi untuk mengangkat atau memberhentikan kepala atau direktur rumah sakit. Nah, untuk rumah sakit milik pemerintah bukan BLU yang ditentukan sebagai unit swadana, ya,
Ini tentunya ditetapkan adanya dewan penyantun. Ya, harus ada dewan penyantun sesuai dengan aturan yang berlaku dalam keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman organisasi rumah sakit umum. Ya, yang menetapkan bahwa dewan penyantun itu adalah kelompok pengarah ya atau penasehat di mana anggotanya terdiri dari unsur pemilik atau owner rumah sakit ya, ada juga mewakili unsur pemerintah dan ada juga tokoh masyarakat. Kemudian dewan penyantun ini akan mengarahkan direktur dalam melaksanakan apa yang menjadi misi rumah sakit ya atau misi rumah sakit yang telah ditentukan sebelumnya, yang tentu saja dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi jangan sampai dewan penyantun ini menjadi kompetitor daripada pengelola rumah sakit ya, dia tidak boleh berfungsi seperti itu, tetapi lebih kepada mengarahkan direktur dalam melaksanakan misi-misi rumah sakit. Tetapi misi rumah sakit ini harus bisa dipastikan bahwa misi rumah sakit yang dibangun ini tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah yang sudah dibuat. Kemudian Dewan Penyantun ini dapat dibentuk pada rumah sakit yang ditentukan sebagai unit swadana, ya. Dan juga Dewan Penyantun ini ditetapkan oleh pemilik rumah sakit untuk masa kerja yang minimal 3 tahun dan itu bisa dilanjutkan ketika masa ditetapkannya sudah berakhir. Kemudian rumah sakit pemerintah dengan bentuk BLU, ya tadi dengan bukan BLU, sekarang dengan bentuk PLU, ini tentu saja sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan ya Republik Indonesia tentang penetapan rumah sakit perusahaan jawatan ya atau biasa disebut dengan istilah perjan, kemudian berubah menjadi unit pelaksana teknis atau UPT ya. Kemudian Departemen Kesehatan dalam hal ini dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan ya. Jadi pola keuangan ya. Jadi pola keuangan itu biasa disebut dengan istilah pola keuangan Badan Layanan Umum. Ini tentu saja juga sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan ya tahun 2006 tentang pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum, dan tentu saja dapat disimpulkan ya dapat kita simpulkan bahwa tugas dan kewajiban Dewan Pengawas pada BLU ini ada beberapa. Yang pertama adalah melaksanakan pengawasan ya terhadap pengurusan BLU yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLU. Kemudian Dewan Pengawas juga ini tentunya eh, mempunyai tugas memberikan nasihat ya kepada pengelola BLU dalam melaksanakan kegiatan kepengurusan BLU ini. Dan tentunya pengawasan tersebut ya antara lain tentunya menyangkut tentang rencana jangka panjang ya, strategi jangka panjang, dan bagaimana pengelolaan anggaran terkait dengan rencana strategis itu dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada juga rumah sakit milik badan usaha milik negara atau BUMN. Rumah sakit milik BUMN ini kebanyakan sudah diubah bentuk hukumnya menjadi perseroan terbatas atau PT ya, seperti misalnya Pertamina dan lain sebagainya. Rumah sakit tersebut ini sudah dijadikan anak perusahaan atau salah satu unit usaha yang kemudian mesti dikelola secara mandiri. Nah, itu kalau kita bicara tentang rumah sakit pemerintah. Sedangkan kalau kita bicara tentang rumah sakit swasta, maka bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rumah sakit milik persoalan terbatas atau PT, ya. Nah, tentu saja rumah sakit yang dimiliki oleh PT ini ada tiga bagian yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda. Ada yang disebut dengan Dewan Komisaris, ada yang disebut dengan direksi, dan ada yang disebut dengan komite medik. Nah, itu untuk PT. Sedangkan bagaimana dengan rumah sakit milik yayasan? Ya, kalau dalam rumah sakit milik yayasan bahwa terdapat tiga bagian yang tentu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda pula, yaitu pembina, pengawas, ya, pengurus, di mana kekuasaan tertinggi itu sebenarnya ada di tangan pembina. Nah, kemudian yayasan ini tentu dapat mempunyai badan usaha ya untuk menunjang pencapaian tujuan yayasan ini. Nah,
badan usaha ini yang biasa disebut dia biasa dibuat dalam bentuk rumah sakit. Nah, pembina dalam hal ini tentu berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota pengawas atau pengurus, ya. Nah, pengawas itu sendiri adalah bagian dari yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus atau pengelola rumah sakit dalam hal ini untuk menjalankan kegiatan-kegiatan rumah sakitnya. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan rumah sakit militer, ya, biasa kita sebut, katakanlah contoh misalnya rumah sakit Bayangkara. Nah, kalau kita melihat dari segi historis, ya, bagaimana bermunculan rumah sakit militer, bahwa rumah sakit militer ini tentu pertama kali kalau kita lihat secara histori, ya, dibawa pada masa penjajahan kolonial Belanda tentunya di Indonesia, ya, karena pada waktu itu Belanda mempunyai misi kan untuk menjajah Indonesia, berperang untuk melawan uh, Indonesia, di mana pada saat itu prajurit-prajurit perang yang korban dalam peperangan itu kemudian bisa dilakukan perawatan di rumah sakit militer pada saat itu yang dibuat di Indonesia, dan hingga berkembang sampai saat ini, ya, banyak rumah sakit militer termasuk Bayangkara, rumah sakit Bayangkara misalnya, atau rumah sakit RSPAD Gatot Subroto Makassar, ya, atau rumah sakit Pusat Angkatan Laut RSPAL di Surabaya, itu juga termasuk ke dalam rumah sakit militer yang ada di Indonesia. Kemudian, ketika berbicara tentang jenis pelayanan rumah sakit dalam konteks Indonesia, jenis pelayanan di Indonesia, ya, atau jenis pelayanan di rumah sakit ini tentu diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Ya, sangat jelas dalam pasal 19 bisa kita lihat bahwa rumah sakit ini dapat dibedakan berdasarkan jenis pelayanan rumah sakitnya. Ada yang disebut dengan rumah sakit umum, ya, dan ada yang disebut dengan rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus itu contohnya seperti rumah sakit mata, rumah sakit paru, ya, kusta, jantung, kanker, dan lain sebagainya. Rumah sakit umum itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 44 tadi, bahwa rumah sakit umum ini dalam memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, ya. Jadi semua jenis bidang dan semua jenis penyakit. Sedangkan rumah sakit khusus ini memberikan pelayanan utama pada satu bidang saja atau sejenis atau salah satu atau satu jenis penyakit tertentu, ya, berdasarkan disiplin ilmu, katakanlah golongan umur misalnya, atau berdasarkan organ, berdasarkan jenis penyakitnya, atau berdasarkan kekhususan lainnya. Nah, rumah sakit berdasarkan jenis kelasnya bisa juga kita lihat, ya, di Indonesia itu dibagi menjadi 4 kelas sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan. Ada kelas rumah sakit kelas A, ada rumah sakit kelas B kependidikan dan non kependidikan, ada rumah sakit kelas C, dan ada rumah sakit kelas D. Kelas rumah sakit ini juga dibedakan berdasarkan jenis pelayanan yang tersedia, ya. Katakanlah pada rumah sakit A misalnya tersedia pelayanan spesialistik yang lebih luas, termasuk kepada pelayanan-pelayanan yang sifatnya subspesialistik. Kemudian rumah sakit B, ya, biasa kita ketahui mempunyai pelayanan minimal, ya, beberapa penyakit apa dokter-dokter spesialistik dan hanya beberapa dokter-dokter subspesialistik yang terdaftar tentunya. Berbeda dengan rumah sakit C yang kemudian mempunyai katakanlah 4 spesialis dasar, ya, terkait dengan bedah, penyakit dalam, kebidanan, dan anak misalnya. Nah, bagaimana dengan rumah sakit kelas D? Nah, rumah sakit kelas D ini kan hanya terdapat pelayanan medis dasar saja, di mana pemerintah sudah berusaha dan telah meningkatkan, ya, status semua rumah sakit, katakanlah dalam konteks kabupaten ini minimal menjadi rumah sakit tipe C. Tentu saja dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang, ya, rumah sakit umum dan non rumah sakit khusus
itu diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit. Ya, jadi itu fungsinya. Nah, tentu saja kalau kita lihat kembali dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2009, ya, di Indonesia itu rumah sakit diklasifikasikan, ya, kalau rumah sakit umum itu terdiri dari rumah sakit umum kelas A, rumah sakit umum kelas B, kelas C, dan kelas D. Sedangkan rumah sakit khusus itu terdiri dari rumah sakit khusus kelas A, B, dan C. Nah, tentu saja untuk mempermudah memahami jenis-jenis rumah sakit ini, biasa jenis rumah sakit ini sesuai dengan perkembangan yang terjadi di rumah sakit, ya, bisa saja kita eh, bedakan berdasarkan katakanlah lokasi rumah sakitnya. Ya, contoh di Indonesia rumah sakit pusat yang berlokasi di ibu kota negara, ya, ada juga rumah sakit pusat provinsi apabila letaknya terletak di provinsi, ya, dan ada juga rumah sakit daerah apabila letaknya terdapat di kabupaten atau di kota madya. Itu kalau bicara tentang lokasi. Kalau kita bicara tentang jenis pelayanan yang diselenggarakan, maka ada dua macam rumah sakit, yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Kalau berbicara tentang motivasi atau orientasi yang dianut, maka ada dua macam rumah sakit, ya. Ada rumah sakit yang profit oriented dan ada rumah sakit yang tidak profit oriented, tapi lebih kepada social oriented. Nah, kalau bicara tentang status kepemilikannya, maka tadi ada dua macam rumah sakit, ada rumah sakit pemerintah dan ada rumah sakit swasta. Ya, jadi rumah sakit juga itu punya hak dan kewajiban, ya. Karena kita lihat tadi eh, rumah sakit itu tidak hanya sebagai fungsi benefit atau fungsi profit, tetapi rumah sakit juga itu berfungsi sebagai ada fungsi sosialnya, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya ini tentu punya hak dan kewajiban supaya tidak eh, tumpang tindih dan bisa dilaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Kita bisa lihat, ya, hak dan kewajiban rumah sakit itu secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, di mana ada beberapa hak, ya, rumah sakit, diantaranya adalah menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit. Ya, jadi ini sangat rigid sekali. Kalau kita mau buat rumah sakit tipe C misalnya, ya, atau tipe D misalnya, rumah sakit khusus, maka katakanlah minimal ada 4 pelayanan dasar, ya, yang harus kita sediakan, ya, seperti tadi bedah anak, objin, dan penyakit dalam yang harus ada di rumah sakit itu. Kemudian kita harus bisa menentukan bagaimana kepemilikan atau jenis rumah sakit ini. Apakah kita akan masuk ke rumah sakit, katakanlah dalam rumah sakit pemerintah misalnya, ya, kita akan masuk ke rumah sakit BLU atau rumah sakit non BLU misalnya. Ataukah rumah sakit swasta kita akan membuat rumah sakit yang menggunakan perseroan terbatas atau membuat rumah sakit yang menggunakan yayasan misalnya. Ini kan berbeda dan harus ditentukan. Kemudian hak daripada rumah sakit itu adalah menerima imbalan jasa pelayanan, ya, serta menentukan bentuk remunerasi, ya, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang normatif, ya, kalau misalnya eh, ditentukan remunerasi atau bentuk-bentuk insentif yang ada di rumah sakit. Nah, besarannya itu kan tergantung dari kebijakan dan kondisi daripada rumah sakit, ya, dan berikut dengan kendala-kendala yang sering dihadapi oleh setiap rumah sakit. Saya kira di setiap rumah sakit punya dinamika remunerasi dan insentif yang berbeda-beda dengan segala eh, 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 pengalamannya, ya, yang mungkin belum sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh warga rumah sakit, dan saya kira ini punya punya cerita masing-masing begitu. Kemudian tentu saja melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan. Saya kira
banyak hal-hal atau bagian-bagian yang perlu kita lakukan kerjasama ya terkait misalnya katakanlah dengan media ya dengan pemilik penyedia asuransi misalnya atau dengan provider obat misalnya atau dengan provider alat-alat kesehatan saya kira dan saya kira ini bisa saja. Nah kalau kita punya kerjasama-kerjasama dengan misalnya katakanlah provider alat-alat kesehatan biasanya ada keuntungan-keuntungan yang bisa dimiliki atau didapatkan oleh rumah sakit. Salah satunya, contohnya misalnya bisa saja kita diberikan atau diberikan alat-alat ya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit tanpa harus membayar sejumlah dana di awal. Itu bisa kita gunakan alat itu dulu, nanti sudah produktif dan menghasilkan baru kita bisa membayar kepada provider alat kesehatan. Itu bisa saja kalau kita melakukan kerjasama-kerjasama dengan provider. Kemudian juga menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Saya kira kemarin banyak sekali ya contoh-contoh yang kita diberikan, yang diperlihatkan bagaimana beberapa instansi yang cuma memberikan bantuan-bantuan ya pada saat kemarin terjadi pandemi COVID ya di mana rumah sakit yang sudah mulai krisis APD misalnya dan kemudian mendapat bantuan APD dari beberapa instansi yang ada di sekitar rumah sakit sebagai bentuk kemudian saya kira ini salah satu hak daripada rumah sakit itu sendiri. Kemudian menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian ya. Jadi ini harus kita ketahui ya mana hal-hal yang berpotensi untuk memberikan kerugian kepada kita. Misalnya kalau kita dalam rumah sakit itu belum ada layanan gizi ya, di mana semua makanan-makanan yang kita peruntukkan untuk pasien itu masih di pihak ketiga kan misalnya. Nah, ketika kini misalnya pihak ketiga kan bahwa quality control-nya tetap harus terjaga. Ya bisa saja misalnya dari pihak catering memberikan makanan yang mungkin ya tidak segar atau rasanya tidak baik. Nah, ini akan memberikan kerugian-kerugian terhadap rumah sakit dan itu bisa saja kita gugat ya selaku orang yang kita ajak kerjasama. Kemudian mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Saya kira ini sekarang yang lagi hot issue ya, di mana kita lihat banyak tenaga-tenaga kesehatan yang kemudian mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya ya. Yang paling hangat baru-baru terjadi ini di daerah Papua, di mana salah satu puskesmas yang terjadi kekerasan oleh tenaga kesehatan di daerah konflik ya, itu sebenarnya kita punya hak ya untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Kemudian hak daripada rumah sakit sendiri itu adalah mempromosikan pelayanan kesehatan yang di rumah sakit ya, tapi tentu saja dengan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian hak dari yang lain adalah mendapatkan insentif pajak ya bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Nah, ini sangat 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 baik sekali ya. Kemudian ketika bicara tentang kewajiban, kewajiban itu sendiri diatur juga sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Dan saya kira banyak sekali kewajiban daripada rumah sakit ini karena mengingat fungsinya memang yang sangat luas selain berfungsi orientasi uh, uang, dia juga profit, dia juga berorientasi sosial. Salah satu diantaranya adalah memberikan informasi yang benar ya tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Nah, ini kan sangat menarik. Kemarin sempat ada kontra produktif pernyataan pada saat rumah sakit Unhas mengeluarkan statement bahwa rumah sakit tutup selama beberapa hari. Nah ini kan menjadi aneh ya. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa rumah sakit itu tidak ada tutup, tidak pernah akan tutup sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Apapun kondisinya rumah sakit tetap harus dibuka begitu sebagai unit pelayanan. Sehingga ini informasi-informasi ini harus kita berikan dengan benar terkait dengan pelayanan rumah sakit. Kemudian rumah sakit sebagai layanan kesehatan itu harus aman, yang harus bermutu, harus anti diskriminasi, tidak boleh ada perbedaan pelayanan ya. Kemudian efektif dan tentu saja mengutamakan kepentingan pasien ya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ada di rumah sakit. Kemudian rumah sakit juga ini berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada kejadian-kejadian yang sifatnya bencana, ya mitigasi, ya sesuai dengan kemampuan pelayanan. Makanya
di rumah sakit sebenarnya ini harus juga mempunyai SOP bagaimana pelayanan ketika terjadi di bencana di daerahnya, ya, termasuk katakanlah rumah sakit di Sulbar. Coba dievaluasi, apakah sudah ada SOP yang dibangun bagaimana pelayanan yang ada pada saat terjadi bencana di sana. Kalau itu tidak disiapkan, ini bisa menjadi shock services nanti pada saat terjadi bencana. Ya, di mana pada saat jadi bencana banyak sekali hal-hal yang tidak terduga yang terjadi dalam bentuk pelayanan sehingga ini harus direncanakan. Ya, kalau terjadi bencana kan pasti penganggaran obat, jasa medis itu kan semua di luar dari yang kita perhitungkan sehari-hari. Karena begitu banyak aktivitas-aktivitas sebagai dampak bencana. Sehingga memang harus ada satu SOP khusus, satu aturan khusus, standar pelayanan khusus yang dirancang oleh rumah sakit, terutama di daerah rumah sakit yang rawan bencana. Kemudian tentu saja rumah sakit juga mempunyai kewajiban untuk menyediakan rencana sarana dan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin, ya, karena tadi salah satu fungsinya kan eh, social value, ya, jadi harus juga bisa memberikan atau menyediakan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin, katakanlah misalnya bekerjasama dengan beberapa asuransi milik pemerintah misalnya. Kemudian eh, rumah sakit juga ini harus mampu membuat atau melaksanakan atau menjaga standar mutu. Ya, ini adalah kewajiban, ya. Dan tentu saja ini menjadi acuan rumah sakit dalam menjalankan aktivitasnya. Ya, harus memastikan bahwa pelayanan yang kita lakukan itu sudah bermutu. Kemudian menyelenggarakan rekam medis. Saya kira ini sangat penting, ya, karena rekam medis ini kan mempunyai banyak sekali, ya, manfaat yang bisa kita dapatkan, ya, ketika kita bisa menyelenggarakan rekam medis dengan baik, ya, terutama misalnya katakanlah dalam hal ilmu kedokteran gigi forensik, ya, saya kira rekam medis ini juga menjadi sangat bagian yang penting untuk diperhatikan. Kemudian ya tentu saja melaksanakan sistem rujukan, ya, karena rumah sakit sendiri itu kan mempunyai kelas, ya, sesuai dengan sumber daya manusianya, ya, sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan, sehingga sistem rujukan ini juga ada, ya. Jadi rumah sakit yang punya sumber daya minimal atau jenis pelayanan yang terbatas itu mampu atau bisa merujuk ke rumah sakit yang punya sumber daya yang lebih memadai dan fasilitas yang tentunya lebih baik daripada rumah sakit yang merujuk. Kemudian tentu saja eh, rumah sakit ini juga dapat melaksanakan program pemerintah, ya, di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional, ya. Nah, makanya pada saat pemerintah meluncurkan program vaksinasi di rumah sakit atau bahkan di unit-unit pelayanan kesehatan lainnya itu juga gencar untuk mendukung program-program pemerintah. Itu yang salah satu memang kewajiban daripada rumah sakit yang laksanakan, yaitu melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara nasional dan maupun regional. Kemudian tentu saja kewajiban rumah sakit ini adalah memperlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan yang sehat misalnya, ya. Ya, jangan sampai rumah sakit yang ada di sekitarnya justru terdampak lingkungan yang tidak baik. Nah, ini kan terkait dengan AMDAL misalnya. Jadi kalau kita berbicara atau berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada, ya, katakanlah konteks puskesmas, ternyata juga puskesmas masih banyak yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah medis, dan ini kan mungkin saja secara langsung atau secara tidak langsung bisa memberikan dampak yang tidak bagus terhadap lingkungan sekitar atau bahkan warga di unit pelayanan kesehatan itu sendiri. Sehingga salah satu kewajibannya adalah bagaimana menjaga lingkungan rumah sakit, ya, yang sehingga tidak berdampak kepada baik itu kepada warga rumah sakit maupun lingkungan yang ada di sekitar rumah sakit. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kira setiap kita bisa mengembangkan semua informasi-informasi yang saya berikan, karena informasi yang saya berikan ini sudah banyak sekali referensi-referensi yang bisa dijadikan sebagai sumber pelajaran, sehingga
kita bisa menambah pengetahuan atau informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.